Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik, bagaimana tidurmu di sepanjang malam? Haleluya kalau kita ada di hari ini, amin. Ya puji Tuhan, kita ada sebagaimana kita berada dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih izinkan kita miliki. Dan saya percaya Tuhan juga sudah siapkan berkat bagi kita di hari ini, waktu kita tidur. Amin. Baik saudara, mari kita siapkan diri kita berdoa untuk kita baca firman Tuhan. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan berikan bagi kami, dan karena itu kami mau memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tetapi itu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di dalam Markus pasal 5, ayat 19, ini sesuatu yang luar biasa, dikatakan begini. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Kalau kita perhatikan perikop ini, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya. Nah, saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah kuasa Roh Kudus turun di hari Pentakosta, Alkitab mencatat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sejak saat itu para murid mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Mereka tidak lagi takut atau ragu, melainkan dengan penuh keberanian bersaksi tentang Kristus kepada siapapun yang dijumpainya. Melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Saudara, menjadi saksi Kristus adalah tugas setiap orang percaya tanpa terkecuali. Bersaksi berarti memberi kesaksian atas apa yang ia alami. Sekali lagi, atas apa yang ia alami, bukan apa yang dialami oleh orang lain. Kalau bersaksi, kita menceritakan apa yang kita alami. Amin. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan secara pribadi. Bukan menceritakan pengalaman orang lain. Saudara, Tuhan Yesus pernah menyampaikan perihal seseorang yang telah disembuhkan secara ajaib dari kuasa setan yang telah menguasainya sekian lamanya, bahkan membuatnya tidak normal. Ia berada di kuburan siang malam dan berteriak-teriak sambil memukul-mukul badannya dengan batu. Coba saudara perhatikan itu ya. Dia berteriak, dia sudah tinggal di kuburan, lalu kemudian dia menyiksa dirinya sendiri ya, menganiaya dirinya sendiri dengan memukul-mukul badannya dengan batu. Tetapi setelah disembuhkan dan dipulihkan, orang itu rindu untuk mengikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan masih melarangnya untuk melarangnya untuk mengikuti dia, tetapi Yesus menganjurkan dia untuk
pulang ke rumah dan bersaksi kepada orang-orang di kampungnya. Di Markus pasal 5 ayat 20 dikatakan begini. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, bagian kita adalah bersaksi. Ingat, menceritakan apa yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita lihat. Bukan menceritakan kesaksian orang lain. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, sebenarnya sederhana banget. Memberikan kesaksian, menceritakan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Amin. Berhubungan dengan pengalaman bersama Tuhan. Nah, saudara, apakah itu sulit? Nah, apakah saudara sudah bersaksi kepada orang lain tentang Yesus Kristus? Ataukah engkau enggan bersaksi karena menyadari bahwa kehidupan kita sendiri belum bisa menjadi kesaksian bagi orang lain? Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya yakin itu. Amin. Saya yakin setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Entah itu disembuhkan dari sakit, dipulihkan rumah tangganya, dan sebagainya dan sebagainya. Yang pasti kita semua pernah mengalami kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Inilah yang harus kita saksikan kepada orang lain. Amin. Jadi tugas kita hanya bersaksi. Sedangkan yang membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan bagian kita. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh dia itu jadi Kristen karena saya yang injili. Waduh. Saudara, ini terlalu berlebihan. Itu namanya sombong. Ya, itu namanya angkuh. Sehebat apapun engkau menginjili orang lain, kalau orang itu tidak disentuh oleh Roh Kudus, gak bakalan bisa menerima Yesus. Iya. Sehebat apapun engkau menguasai teologi dan engkau ceritakan kepada orang lain, kalau Roh Kudus tidak bekerja, engkau cuma dapat capek. Jadi gak usah banggakan diri saudara sudah menginjili ribuan orang atau membaptis banyak orang. Lalu saudara bangga-banggakan itu. Ya, diperlihatkan lagi di YouTube. Waduh. Saudara, kita menginjili ketika ada orang menjadi percaya itu karena Roh Kudus. Dan kalau saudara diizinkan Tuhan membaptis dia, nggak usah saudara gembar-gemborkan di YouTube. Nggak usah. Ya. Boleh jadi engkau adalah orang terakhir yang menginjili dia. Iya kan? Mungkin dia sudah diinjili oleh orang lain dan juga sudah mendengar kesaksian khotbah melalui YouTube, ya. Orang lain punya channel lain gitu ya. Lalu kemudian ketemu dengan Anda, lalu kemudian dia membuka diri dan dibaptis. Ya saudara, mau dibaptis oleh Anda, itu bukan pekerjaanmu, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak seorang pun yang bisa ya membuat orang lain percaya selain Roh Kudus. Karena Alkitab katakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi akulah yang memilih kamu. Maka itu saya mau tegaskan, hari ini
bagian kita adalah bersaksi. Amin. Apapun profesimu, ya, saya yakin engkau pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ceritakanlah kepada orang lain. Apakah dia mau dengar atau tidak, menerima atau tidak, ya itu urusan dia. Urusan kita adalah bersaksi. Amin. Ingat ya, tugas kita hanya bersaksi. Sedangkan yang membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu pesan saya, jangan tunda waktu menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami kepada orang lain. Karena kita tidak tahu apakah kita masih memiliki hari esok, ya, atau boleh jadi orang yang kita mau ceritakan, ya, sudah tidak ada lagi di hari esok. Maka kita akan menyesal kalau dia meninggal belum mengenal Yesus Kristus. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita selesaikan amanat agung yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Tapi juga ajarkan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Dan kalau kami mampu menceritakan, bersaksi tentang pengalaman kami bersama Tuhan kepada orang lain, itu adalah sebuah anugerah. Dan karena itu Roh Kudus terus memberikan kami semangat untuk kami bersaksi kepada siapapun kami jumpai, dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh sahabat Galilea. Hari ini mereka semua diberkati. Hari ini tidak ada yang sakit-sakitan. Hari ini tidak ada yang kekurangan. Semuanya hidup berkelimpahan. Tuhan jaga mereka semua. Bentengi dengan pasukan malaikat surgawi. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Rumah tangga mereka, usaha mereka, semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada